Selamat malam, puji Tuhan. Jemaat GPDI Taman Firdaus Sidarja yang pada hari ini tanggal 29 hari Minggu untuk mengadakan pemberitaan firman Allah melalui video. Dan malam hari ini kami senantiasa penuh keyakinan iman bahwa Tuhan tetap memberikan penyertaan dan perlindungan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ke-9. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu pemeliharaan dan ketetapan Tuhan. Saya bacakan dengan singkat akan firman ini mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, firman Allah yang kita baca pada malam hari ini supaya kita dapat memahami bagaimana tentang pemeliharaan daripada Tuhan. Raja Salomo mengidentifikasi pemeliharaan Tuhan lewat hikmat dan kebijaksanaannya. Dan orang Yahudi yang sangat dekat dengan perjanjian lama menekankan pemeliharaan Tuhan lewat sejarah bangsa Israel. Sedangkan orang Yunani menemukan dasar pemeliharaan Tuhan lewat imanensi atau logos yang mengatur alam semesta lewat kebajikan dan rasional. Kembali lagi bahwa pemeliharaan Tuhan sebagai pribadi yang memanggil kita untuk beriman. Bukan spekulasi kita harus mencintai dan mempercayai Tuhan atas semua yang dilakukannya untuk manusia dan alam semesta. Jadi di dalam hal ini kalau kita melihat Raja Salomo untuk mengidentifikasi tentang pemeliharaan Tuhan itu melalui hikmat dan kebijaksanaannya. Jadi di dalam hal ini supaya kita dapat memahami perbedaan-perbedaan untuk pemahaman daripada pemeliharaan Tuhan. Sedangkan orang Yahudi melalui sejarah bangsa Israel yang demikian rumit, namun kita melihat pertolongan-pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah nyata bagi bangsa pilihan Allah ini, yaitu umat Israel ini. Nah, kita melihat juga orang Yunani mempunyai dasar pemeliharaan Tuhan lewat logos, yaitu mengatur bahwa yang mengatur alam semesta itu lewat kebajikan dan rasional. Jadi kita melihat hal-hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan tadi. Kembali lagi bahwa pemeliharaan Tuhan sebagai pribadi yang memanggil kita, ya,
sebagai pribadi yang memanggil kita untuk beriman, bukan spekulasi dari kita. Tetapi kita harus mencintai dan mempercayai Tuhan atas semua yang dilakukannya untuk manusia dan alam semesta. Dan di sini kita melihat ungkapan-ungkapan daripada firman Allah yang begitu terperinci untuk kita dapat melihat bagaimana tentang pemeliharaan daripada Allah. Pemeliharaan Tuhan adalah ide yang meresap dalam Alkitab yang membuatnya kadang sulit untuk diringkas. Namun ada pernyataan umum yang dapat dibuat sebelum pandangan khusus diambil. Satu, kita melihat. Kita akan melihat hal-hal yang terungkap. Allah berdaulat. Allah berdaulat atas alam semesta dan mengendalikan sepenuhnya. Itu jelas di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Coba kita akan membaca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, ini kita melihat yang kedua, yaitu satu-satunya Tuhan yang menciptakan dunia. Hanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan dunia, karena itu adalah miliknya dan dunia tunduk kepadanya. Kembali kita akan membaca di dalam Ulangan 10 ayat 14. Ulangan. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Nah, ini kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini hal-hal yang terungkap. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Kita percaya kepada firman Allah sebagai iman kita kepada Tuhan, supaya kita dapat memahaminya dengan baik, hal-hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Hal-hal di mana memberitakan bagaimana kepemilikan daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah ini. Terbukti, hanya di dalam Tuhan sajalah Ia yang menjadikan segala sesuatu, Dia yang menciptakannya. Karena dialah pemiliknya. Dan dunia, kita memperhatikan, dunia harus tunduk kepadanya. Kita baca di dalam Mazmur 89, ayat yang ke-12. Engkaulah, kita melihat Mazmur 89 ayat 12.